Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Arinda di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Bagaimana ciri-cirinya? Struktur teks prosedur apa saja ya? Kaidah kebahasan yang digunakan teks prosedur apa saja? Penasaran kan? Ikuti terus ya pelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran teks prosedur adalah agar siswa mampu memahami, mengidentifikasi, serta membuat sebuah teks prosedur yang baik, sistematis, dan informatif. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Contoh teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya yaitu cara penggunaan mesin cuci atau cara mengoperasikan komputer sekolah. Sedangkan teks yang memuat cara membuat sesuatu yaitu teks prosedur cara membuat kue bolu atau teks prosedur cara membuat alat musik angklung. Sedangkan teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas merupakan teks prosedur yang lebih kompleks. Contohnya, cara pergi ke SMP Negeri 2 Pasuruan melalui alun-alun, atau cara mengambil uang di mesin ATM. Apa sih tujuan teks prosedur dibuat? Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai dalam membuat teks prosedur. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pengertian tujuan yang akan dicapai yaitu dijelaskan bahwa tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif atau tidak wajib, sehingga tidak selalu ada dalam tiap teks prosedur. Untuk alat dan bahan, pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Untuk langkah-langkah, bagian ini berisikan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur ini dibuat. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Ciri-ciri teks prosedur. Ada beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur.
kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Contohnya, kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif atau ajakan. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, jika sudah dirasa cukup dingin, Anda bisa menambahkan gula ke dalam adonan jika ingin cita rasa yang lebih manis. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Contohnya, hindari menggunakan bahan dari bambu, atau jangan meletakkan cetakan ke dalam air. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang teks prosedur. Kalian bisa mempelajari tentang teks prosedur lebih dalam dengan membaca buku paket maupun buku LKS. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap belajar dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.